Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita bersolawat dulu. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Sholli iman ala hamada wala ali wala ashabi man qad wahada wala ali wala ashabi man qad wahada. Kami sangat cinta tanah air Indonesia. Kami sangat bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI harus kita jaga bersama agar Indonesia tetap jaya selamanya. Sholli iman ala hamada. Sholli iman ala hamada wala ali wala ashabi man qad wahada wala ali wala ashabi man qad wahada. Amma ba'du. Hadratul Mukarramin, para kiai, para bunyai ingkang kawula tawadhu'i, para ustadz, ustazah, para guru-guru ngaji yang hadir rahimakumullah, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para wali santri yang hadir, yang anaknya baru saja diwisuda. Semoga tholabul ilmi di pondok pesantren ini mendapat ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menguasai alam semesta. Berarti kita semua ini ada dalam kekuasaannya. Yang berhak menjustis seseorang hanyalah Allah. Maka kalau anak-anak kita di pondok pesantren kan, apalagi pondok pesantren salaf ini, ajaran 4 madzhab diajarkan,
kitab-kitab gundul juga biji di sini. Di samping itu yang namanya madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah sekarang juga sudah ada di sini. Saya ingat dulu almarhum Bapak Kiai Mokhayun, sekolahnya ini dulu mau dinegrikan, namun beliau nggak mau karena nggak mau mumet. Nah, dan alhamdulillah Gus sampai sekarang justru semakin maju. Alhamdulillah. Iki jane panitia arep golek dana ki engko Kang. Aja saiki diopyak-opyak sik. Piye ini gek munggah wis ngelilingke kotak. Engko sik to. Mau dikai minum mbak urung kok. Enten kurangnya. Kalau ingin ning Musirawas enten degane. Ning Musirawas tapi Pak ada. Yang isi acara yang sama. Tapi ada kelapa mudanya. Saya nggak minta, cuma kalau ada alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita semua bisa hadir di tempat ini. Bapak Ibu jangan merasa pergi dari rumah ke tempat majelis ilmu ini menganggap sia-sia. Namun insya Allah semua yang hadir saya doakan punya rezeki yang banyak, yang berkah, bisa ziarah ke Mekah, Madinah, hutangnya semua lunas, dan semoga kalau punya hutang dibayar, yang menghutangi menolak. Aminnya kok kenceng men Bu? Apa akeh sing diutang? Alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah gitu. Setelah menghormati, setelah memuji Allah, bersolawat kepada Nabi, menghormati para ulama, para kiai, maka berikutnya yang dihormati adalah para petinggi pemerintahan. Alhamdulillah di lingkungan Kemenak, Pak Kemenak hadir. Alhamdulillah Pak. Saya berkali-kali masuk muka-muka, biasanya ketemu KUA Pak. Karena Pak ini hari libur kebetulan, jadi beliau ada di sini. Alhamdulillah. Di sini juga hadir Pak Ansori, ini yang tidak asing lagi. Sejak zaman Pak Iwan Yunus awal saya sudah kenal beliau, sering pengajian bareng ya Pak Ansori ya. Sampai Pak Huda kemarin, sampai sekarang Pak Sapuan, beliau masih sering. Alhamdulillah, sesuai namanya Ansori. Semoga jadi punya jiwa penolong yang kuat. Di sini juga hadir para kiai-kiai pondok pesantren. Tidak terkecuali, semoga tadi disampaikan Pak Kemenak, disampaikan Pak Ansori, menularkan ilmu dengan ikhlas, lahir tumekaning batin, dakwah dengan rasa, insya Allah awet dan pesantrennya maju. Amin Allahumma. Di sini juga hadir petinggi Sekolah Tinggi Islam di Wonosobo, Pak Kiai Noh. Tadi bisik-bisik dengan saya, di muka-muka sudah ada sekolah tinggi Pak. Jadi kalau sanawiyah ibtidaiyah di sini, sanawiyah di sini, aliyah di sini, kalau mau kuliah dekat, nggak yang jauh, bisa ke tempat Pak Noh. Itu ya Pak Noh ya? Iya. Insya Allah tahun depan ini sudah dibuka lagi beberapa jurusan. Semoga beliau sehat dan perguruan tingginya semakin maju. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Di sini juga hadir Bapak Kepala Desa dengan pamong desanya. Saya nggak pernah nyebut perangkat Pak. Kalau pamong kata kiai-kiai saya di Demak itu kudu iso nggo panutan, iso ngomong rakyate. Nek perangkat iso perang karo masyarakat. Soalnya masalah BLT PKH itu rawan Pak. Untuk BLT maunya ya PKH juga. Tapi di sini insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Jadi para gus-gus yang meneruskan pondok pesantren ini sama Bu Nyai, semoga diberi sehat terus, santrinya semakin banyak Gus. Alhamdulillah garwane juga dari Demak ya Gus ya, sedaerah dengan saya. Biasanya di sana itu pandai membuat tahu bakso biasanya. Dan alhamdulillah para santri yang baru saja di wisuda
tolabul ilmi ini dari lahir sampai akhir hayat, maka jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Yang tua-tua yang nuntut ilmunya melalui pengajian-pengajian seperti ini, yang muda-muda melalui akademisi. Kalau bisa sekarang ini RT saja harus tamatan SMA sederajat. Sekarang kalau yang nggak punya pakai C, harus nyari. Mungkin Pak Kemenang 2, 3, 5 tahun ke depan Pak Ansori, pemilihan ketua RT itu nanti ya S1, karena desa itu sudah banyak yang sarjana gitu. Nah, untuk menuju 100 tahun Indonesia merdeka itu harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, ini santri-santri di sini, masya Allah, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Biasanya ada bahasa Jerman. Lojo guyu Pak Salim. Loh, ini masya Allah. Jadi jangan dikira anak-anak pondok pesantren ini nggak bisa jadi polisi Pak. Kemarin Pak Kapolres Musirawas itu bilang dengan saya, Pak Kiai, kalau yang 2 orang hafidhoh ini 30 juz mau masuk puluhan, bila perlu saya masukkan ke Akpol katanya. Loh, jadi sekarang dicari loh Gus, kalau tamat 10 juz, 20 juz Bintara. Loh, kalau 30 juz ke Akpol. Wah, ini luar biasa itu, gratis itu. Pak Kapolres yang bilang di sana. Jadi sekarang di anggota pun Pak, itu dicari anak-anak kita yang memang hafal Al-Quran. Lah, menghafal Al-Quran ini hanya di pondok pesantren gitu loh Pak Kemenang. Ini masya Allah. Belum lagi yang dapat beasiswa gratis Pak Kemenang ya, lewat kementerian kan sering ditawarkan tiap tahun itu. Nah, ini nanti Pak Kemenang akan sosialisasi ke aliyah-aliyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya Kasra Abdul Ghani yang lahir di Demak, Jawa Tengah 59 tahun yang lalu, karena saya lahir tahun 65 Pak Kemenang. Alhamdulillah berangkat dari Bengkulu Utara, Hargamakmur kemarin sore dengan bunyai saya, dengan istri saya. Kalau saya Kasra Abdul Ghani, istri saya namanya Sultan Nurjanah. Nur itu cahaya, Janah itu surga. Jadi kalau Pak Kemenang dan Bapak Ibu, Pak Kapolres ingin melihat cahaya surga, kebetulan saya ajak ke sini. Ya. Itu guru bahasa Inggris Pak, guru bahasa Inggris. Anak saya yang pertama Raudhatul Jannah, Taman Surga, itu jebolan IAIN Bengkulu, juga jurusan bahasa Inggris Pak. Ngajar di SMK Bengkulu Utara, PNS 2014 yang lalu. Yang kedua Muhammad Ali Zulfikar, ini ikut saya, dia ngajar di SMP 6 Muko-Muko di Penarik, bahasa Indonesia Sastra dari UNIF. Anak yang kecil Miftahul Jannah, baru tamat SMA, mau masuk ke perguruan tinggi. Jadi rumah kami ini Gus, surga semua, surga semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan Allah bilang di Al-Quran, sesungguhnya makhlukku yang namanya manusia itu tidak pantas masuk neraka, sebab kunci surga sudah dibocorkan. Miftahul Jannah la ilaha il. Oh, berarti kalau zikir la ilaha illallah masuk surga Pak. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah punya firman namanya Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi sapa sing belajar Al-Qur'an itu akan mendapat hidayah, ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti orang yang takwa itu yang bagaimana Pak Kasran? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nggih mboten? Alladzina wong sing padha duweni iman, wong sing ndek iman itu bil ghaibi, percaya hal yang gaib. Kita dulu semua enggak ada. Pak Kemenak saya yakin waktu masih SD dulu nggak pernah mimpi akan jadi kepala
Nah, ya toh Pak. Pak Ansori juga nggak pernah jadi kepala SDM. Loh, yang jadi Kapolres juga nggak pernah mimpi. Wong kecilnya nggak pernah main tembak-tembakan, sering mancing. Saya ketemu bupati, ketemu gubernur, ketemu DPD RI, DPR RI, bahkan menteri, saya tanya, pernah mimpi dulu Pak? Enggak. Ini yang punya kun fayakun adalah Allah Subhanahu. Namun yang perlu kita ingat, kita bisa hidup sampai sekarang, kita bisa besar sampai sekarang. Hei para santri, ingat, birrul walidain itu perintah Allah, betul tidak? Betul tidak? Wa budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wal jari til qurba wal yatama wal masakin. Surat An-Nisa Pak no. Wa budullah, jangan menyembah selain daripada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, jangan musyrik kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Walaupun sampean hafal Quran 30 juz, bapak ibune sampean ra iso ngaji, ning hebat bapak ibune sampean, sebab yang ngukir jiwa raga sampean adalah bapak ibu. Betul Pak Kades? Saya bisa ceramah kemana-mana, sampai Makassar, sampai Medan, Pekanbaru, ke Jambi, kemarin di Musirawa, sekarang di Muko-Muko. Saya tahun 86 sudah masuk Bengkulu Pak, sampai sekarang masih berjalan berdakwah. Itu karena saya dilahirkan ibu saya, disusui air susu ibu saya, dan dibelajari mandi, dibelajari pakai pakaian, bahkan dibelajari bicara, dibelajari bisa jalan. Itu semua yang ngajari orang tua saya. Kalau nggak ada bapak dan ibu saya juga nggak ada di depan bapak dan ibu. Sadarlah. Ini harus sadar Pak Ansori. Lebih lama ibunya merawat anak dibanding anak merawat orang. Ini ibunya punya anak 12, dirawat semua Pak. Nggak ada yang disimpan dalam perut, semua dikeluarkan. Tujuannya tiap doa, ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak soleh-solehah ya Allah. Tapi wong tuane keplek terus. Lah piye anake arep soleh-solehah? Ibu ning pasar ngutil, lah piye arep anake soleh-solehah? Ada ibu-ibu yang biasa ngutil? Ngutil duit suami maksudnya? Nian nggak ada? Kalau nggak ada tunjuk tangan, ya nggak ada. Lu rawani Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau pengen punya anak soleh-solehah, ya jelas orang tua yang soleh dan solehah. Makanya banyak orang tua yang merasa baca Al-Quran aja udah nggak fasih, makanya anaknya taruh di pondok pesantren biar belajar sama iso beda ke huruf hija. Iya, ada alif, ada ain, ada hamzah, ada ha, ada ha. Ngono lho Pak. Ya ana dzal, ya ana dha, ya ana dzat. Dadi nek maca ora siratal lazi ghairil maghzu, tapi siratal ladzi. Ngono lho Pak No. Wong dzal kok astagfirullahalazim, bukan astagfirullahalazim. Nah ngono. Soalnya ngajine karo Kiai, ngono lho Pak Kemenang ini, masya Allah. Malah cah-cah ini ya Allah, fasih masya Allah. Loh ini luar biasa. Ini wong tuane patut bersyukur kepada Allah, karena nek wong tuane wis mati hanya mengharap doa dari anak. Ini lho Pak Kemenang. Walaupun sekarang ini ada kelompok Islam, ziarah kubur nggak boleh, sungkem orang tua nggak boleh, cium tangan kiai, cium tangan ustadz nggak boleh. Mereka orang biasa seperti kita. Ya beda toh bro, kok sama piye toh? Wong kiai yang ngajari ngaji dengan santri kok podo? Ya ora podo. Wong guru tarekah zikirnya diputer ser. Lah nek santri ini kan ora Fatimah, Rukmini kan ngono, beda. Nek kira-kira sing hafal Quran Siti ya sing jumlo-jumlo ya Siti. Ah. Itu ilmu mahabbah yang paling kuat. Alhamdulillah. Wah tenan iki. Wah kelapone ijo. Berarti menek kiyaine NU iki. Nggih, matur nuwun. Nggih.
Iki soalnya ning kene ya ana sing nggo topi NU tok, ana sing klambine tok. Ya yang pakai songkok NU, pakai baju NU, semoga songkok dan bajunya masuk Loh kalau baju songkoknya masuk kan orangnya ikut tuh Pak, baju pasti dipakai, songkok ya di atas kok piye toh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang jelas kalau pakai baju Ansor, pakai baju NU, songkok NU kan nggak mungkin Pak Kemenak minum tua di pasar, kan nggak mungkin. Ya malu dong bawa Nahdlatul Ulama masuk. Aduh. Itu pakaian itu bisa membersihkan hati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bil ghaib, percaya ghaib, kita dulu semua tidak ada, terus diadakan oleh Allah. Nek ajarannya Imam Syafi'i yang diikuti mayoritas orang Islam di Indonesia itu habis takbiratul ihram yang dibaca kabirau. Di ujung ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berarti jabatan apapun itu sementara. Ya Pak Kemenak? Pak Kemenak jelas karena masih muda, di dalam hatinya pasti terbersit. Tiap doa habis tahajud jam 3:30 malam mesti doanya, ya Allah jadikanlah istriku istri yang solehah dan jadikanlah aku kanwil. Mana tahu Pak? Lah kalau Kapolsek harapannya kan ya Pak Kapolres terus Polres. Lah kalau Kemenak ya ke kanwil toh Pak. Lah ya toh Pak. Masa harapannya jadilah aku kasih haji di kanwil? Kan tidak, keliru doanya itu. Loh, kalau kades sudah 2 kali doanya, ya Allah nanti pilek jadikan aku DPRD. Ya no, kades 2 kali ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah orang yang percaya yang gaib karena percaya akan ada kematian, ada pertanyaan kubur, ada kampung akhirat, maka mau mendirikan sholat. Ayat selanjutnya wa yuqimuna sholat, dan dirikan sholat Pak, bukan ngerjakan sholat. Yang namanya mendirikan sholat, apa yang dibaca di dalam sholat, hai anak-anak santri dan seluruh jamaah, itu kata Rasulullah, realisasikan, praktekkan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Bu, kalau sholat jamaah di depan laki-laki apa di belakang Bu? Di belakang. Waktu Pak Imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jenengan mengucapkan apa? Keras mana aminnya laki-laki di depan dengan perempuan? Keras laki-laki. Keras laki-laki apa perempuan Bu? Laki-laki. Rasulullah bilang banyak di akhir zaman umatku sholat hanya dapat capek saja, karena apa yang dikerjakan dalam sholat tidak dibuktikan dalam kehidupan. Kalau ngaminkan Fatihahnya iman itu pelan-pelan, maka di rumah tanggamu bicaralah lebih pelan dari suamimu. Sanggup Bu? Lu kok insya Allah gitu? Bicara lebih pelan, praktekkan aminnya sholat. Sanggup Bu? Ini Pak Kemenak, PR Pak Kemenak ini. Masa yang bilang sanggup kok 3 orang, yang lain insya Allah. Ini baru meraktekan aminnya sholat, apalagi mau ngamalkan meraktekan salamnya sholat. Wah lebih berat lagi Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonggomu wis dikai apa? Assalamualaikum warahmatullahi itu assalamualaikum salam sejahtera untuk kalian, warahmatullahi penuh kasih sayang, nggak pernah tukaran mbek tonggo. Wabarakatuh nek duwe rezeki lebih itu tonggo nek dikai wis apa urung? Alah salate terus. Tapi nyatane panen duren ya diborongke ning batang. Di sini ya ada Pak. Ya Allah, malah jam 6 esuk ora nunggu salat duha wis golek brondolan. Kira-kira brondolan ra oleh ya didodos dibrondol dhewe. Kayak gitu kok pulang untuk beli beras, untuk ngasih makan anak. Lah kok anaknya ngaji nih kon pinter piye? Dedel. Wong pakane buah sawit. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sawit colongan maksudnya Pak. Nek ora ya ora apa-apa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Makanya Gus Dur gawe sholawat, sholawatan pawaton. Lho niki masalah. Lah orang dirikan sholat
itu apa yang ada dalam sholat berusaha untuk dipraktekkan di dalam kehidupan. Ini Pak Ansari. Lah buktinya apa? Wa mimma royaknahum yung fikun, belanjakan hartamu di jalan Allah. Jiwa raga kita ini harta Pak, yang paling berharga.